biasa, amin. Percaya kita masih diberi kesehatan, kita masih bisa beribadah di tempat ini, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Mari teman-teman sama-sama kita siapkan hati kita siapkan diri kita untuk kita menaikkan ucapan syukur kita, menaikkan pujian penyembahan kita yang terbaik hanya bagi Dia. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kalau karena kasih karunia Tuhan, kami masih ada di tempat ini, kami masih bisa beribadah Tuhan walaupun secara online. Tuhan, kami bersyukur punya Allah yang baik, yang selalu baik bagi setiap kami. Tuhan, sekarang kami mau menaikkan pujian penyembahan dan ucapan syukur kami Tuhan. Biarlah semua yang kami naikkan itu berbau harum dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sertai ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Kami percaya Engkau hadir melawat setiap kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Mari kita naikkan pujian kita hanya bagi Dia Allah yang layak terima pujian. Tuhan, Engkau hadir
Terima kasih Bapa, kami bersyukur kalau kami anak-anak muda-Mu Tuhan, kami masih boleh beribadah meskipun kami beribadah secara online, kami beribadah di rumah masing-masing. Kami merasakan hadirat-Mu di tengah-tengah kami Tuhan saat ini Tuhan. Melalui puji-pujian yang sudah kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami tahu Tuhan Kau ada di tengah-tengah kami, Kau ada di tengah-tengah komunitas kami, Kau ada dimanapun Tuhan kami mendengarkan siaran ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kalau hidup kami bagi Engkau, mata kami tertuju padamu Tuhan, dunia tidak akan bisa memisahkan kami dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami akan mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Mari urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan, urapi semua telinga dari Tuhan Yesus yang mendengarkan firman Tuhan ini Tuhan, sehingga apa yang ditaburkan benar-benar Tuhan Yesus sampai pada tanah hati yang subur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan dengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Para youth yang ada di rumah masing-masing, dimanapun Anda berada, mungkin Anda sedang lihat YouTube ini di tempat-tempat mungkin karena masih bekerja, mungkin ada yang masih harus les dan sebagainya, ya, atau dimanapun Anda mendengarkan. Shalom dan Tuhan luar biasa. Apa kabar? Luar biasa, puji Tuhan, ya. Ya. Hari ini saya sedang mengalami kesulitan untuk berbicara, ya. Karena apa? Minggu yang lalu saya harus cabut gigi, ya. Karena gigi saya sakit, cabut gigi dan kemudian harus di anestesi. You know anestesi? Harus di apa itu? Bahasa Inggrisnya itu patiroso, ya. Biar tidak terasa sakit. Tapi anestesi pertama, kedua tetap tidak bisa. Akhirnya sampai 50 kali harus disuntik, ya. Tapi itu pun tidak terasa, ya. Masih sakit gitu. Jadi setelah dicabut ini dampaknya lidah saya ini sariawan, ya. Jadi puji Tuhan kalau saya bisa menyampaikan ini dengan luar biasa, karena saya tahu bukan kekuatan saya yang membuat saya bisa membawakan renungan ini, tapi Roh Tuhan yang membuat saya mampu. Amin. Ya, hari ini temanya adalah menghadirkan kerajaan Allah di dalam pergaulan. Ya, waktu pengurus youth menyampaikan ini pada saya tawarkan, ini judulnya harus sama ya dengan temanya. Terus pengurusnya bilang, oh enggak apa-apa, enggak sama, enggak apa-apa gitu. Nah, akhirnya saya juga membawakan renungan ini dengan judul yang sama. Ya, jadi karena mumet ya cari judulnya ya. Jadi judulnya temanya sama. Oke? Sudah siap dengan firman Tuhan? Amin. Ya. Ya. Jadi menghadirkan kerajaan Allah di dalam pergaulan. Sebelum kita membahas ini, mari kita membahas apa itu kerajaan Allah, ya. Mari kita baca dalam Wahyu 5 ayat yang ke-10. Wahyu 5 ayat yang ke-10. Cepat saja akan saya baca. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Ya, saya ulang ya. Wahyu 5 ayat 10, dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Ya. Kalau kita melihat negara-negara, ya, negara-negara menjalankan sistem pemerintahan, kita bisa melihat di situ, ya, ada yang mereka bersifat otokrasi, ya, otokrasi itu otoriter. Jadi ada satu orang pemimpin dan dia berkuasa mutlak, gitu ya. Dia bisa seorang raja, bisa seorang diktator, ya. Ada yang oligarki, ya, satu kerajaan, satu negara dipimpin oleh beberapa orang, ya. Mereka memimpin bersama-sama. Ada yang monarki. Monarki ini kerajaan yang turun-temurun, ya. Kalau rajanya belum mati, tidak akan digantikan. Kalau sudah mati, dia akan digantikan oleh keluarganya yang lain. Ada yang demokrasi. Nah,
kerajaan Allah itu seperti apa? Ya, kita bisa melihat dari ayat ini. Kerajaan Allah adalah kerajaan yang dibentuk oleh Allah sendiri. Dan rajanya siapa? Pemimpinnya siapa? Adalah Allah sendiri. Ya. Jadi bentuknya adalah teokrasi, tapi yang kekal karena Allah sendiri yang memerintah. Ya. Jadi kerajaan Allah itu inisiatif dari Allah sendiri. Jadi kerajaan Allah ini adalah inisiatif dari Tuhan. Ya. Dia yang memilih orang-orang untuk bergabung di dalam kerajaan Allah. Siapa orang-orang yang dipilih? Kita semua, ya, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, anak-anak youth yang mendengarkan firman Tuhan ini dari rumah, ya. Kita yang setia beribadah kepada Tuhan. Inilah kita kerajaan Allah, ya. Kita dipilih untuk bergabung di dalam kerajaan Allah, ya. Tidak seperti halnya banyak orang, ya, yang dia mengatakan, oh saya ingin berbakti kepada Tuhan, saya ingin melayani Tuhan, saya memilih Tuhan Yesus, ya, saya ingin dalam kedudukan yang tinggi, saya ingin jadi ketua, saya ingin jadi kepala, saya ingin jadi bos, ya, bukan seperti itu. Semua Tuhan yang memilih. Jadi jauhkan kiranya kalau kita ingin menjadi besar, ya, kalau ingin menjadi top, menjadi orang yang luar biasa, kalau dengan kekuatan kita sendiri. Tuhan yang memilih kita, ya. Tuhan yang memilih kita untuk menduduki satu jabatan, untuk menduduki satu pelayanan. Tuhan ingin kita menjadi umatnya, ya. Tuhanlah yang memilih kita, ya. Nah, kalau Allah sendiri yang berinisiatif, maka secara otomatis kita orang percaya akan menjadi pendukungnya nomor satu, ya. Jangan sampai Tuhan ingin membesarkan kerajaannya tapi kita tidak mau, ya. Kita ini pasif. Apa itu kerajaan Allah? Ya itu biar untuk orang-orang yang aktif gereja gitu. Saya cukup dengar saja. Saya ya Sabtu pokoknya mendengarkan online selesai sudah. Saya pokoknya beribadah, katanya beribadah terus absen gitu ya. Nah cukup sudah, ya. Tidak begitu. Karena kita adalah orang-orang percaya yang tergabung dalam kerajaan Allah. Jadi kita harus terlibat secara aktif. Kita tidak boleh pasif, ya. Jadi kita harus secara aktif. Nah, lalu kita bertanya, di manakah kerajaan Allah itu? Ya, kerajaan Allah itu ada di mana? Kerajaan Allah itu, apakah kita harus menunggu Indonesia jadi negara Kristen? Apakah Indonesia harus diganti asas ininya, dasar negaranya? Oh tidak, ya. Tuhan mengatakan kerajaan Allah itu tidak kelihatan secara fisik. Coba kita lihat di Lukas 17 ayat 20. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Ya. Bahasa Inggrisnya within you, atau ada yang lain mengatakan in the midst of you. Ya. Jadi kerajaan Allah tidak kelihatan secara fisik, bukan bangunan, bukan suatu negara yang kelihatan, bukan seragam. Ya. Kalau kita pernah main COC, tahu COC ya? Yang negara melawan negara, kerajaan melawan kerajaan. Di situ kan dibedakan ya, warna seragamnya, atributnya, bisa kelihatan. Oh ini kerajaan saya, itu kerajaan lawan. Ya, bukan seperti itu. Tidak akan kelihatan dari seragamnya. Orangnya, oh kelihatan itu pakai baju merah, oh itu berarti kerajaan Allah, bukan? Ya, tidak tergantung itu. Tetapi dia ada di antara kita, di tengah-tengah kita, dan di dalam kita. Katakan bersama, di antara kita, di tengah-tengah kita, dan di dalam kita. Ya, kerajaan Allah itu ada di tengah-tengah kita. Ya, saudara tidak perlu bingung dengan Injil Matius yang tidak menulis kerajaan Allah. Ya, dia menuliskan kerajaan surga.
Ya, kerajaan Allah dengan kerajaan surga itu sama atau beda? Sama, ya. Kenapa? Karena Injil Matius itu awalnya ditujukan untuk orang Yahudi yang mereka menganggap kata Allah itu sangat sakral. Ya, tidak boleh disebutkan atau jarang disebutkan atau kalau bisa enggak boleh disebut gitu. Ya, jadi mereka menggantikan dengan kerajaan surga. Kerajaan surga itu artinya kerajaan langit. Kerajaan langit itu kalau bahasa Sanskertanya itu Sanskerta itu adalah kayangan, ya. Itu, ya. Tapi pada konsepnya sama, ya. Kerajaan Allah dengan kerajaan surga. Makanya kalau nanti ada ayat mengatakan kerajaan surga, enggak usah bingung, itulah kerajaan Allah juga. Ya. Nah, sekarang pada intinya, ya, bagaimana cara kita menghadirkan kerajaan Allah di dalam pergaulan kita, ya. Kita semua bergaul, kita semua punya teman, kita punya komunitas di tempat masing-masing. Nah, bagaimana cara kita menghadirkan kerajaan Allah yang seperti itu, ya, di dalam pergaulan kita? Yang pertama, pastikan bahwa kita memiliki identitas sebagai warga kerajaan surga. Ya, yang pertama, pastikan bahwa kita memiliki identitas sebagai warga kerajaan surga. Ya, seorang yang layak untuk menjadi warga kerajaan surga itu ada dua. Ya, ada dua kriteria. Yang pertama, kita bisa baca dalam Matius 7 ayat 21 dikatakan di situ, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi, bukan orang yang berseru-seru, bukan orang yang setiap hari ada di gereja, mengatakan, saya sudah jadi warga kerajaan surga. Bukan. Ya, orang yang dia mungkin ibadah dengan ekspresif, haleluya, puji Tuhan, gitu ya. Lari, nyanyi dengan loncat-loncat, mungkin ya, dengan ekspresif. Bukan itu. Ya, bukan hanya itu, saya bilang ya, bukan hanya itu. Kalau itu juga penting, tetapi bukan hanya itu. Dia adalah orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Ya, melakukan kehendak Bapa di surga itu seperti apa? Mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Mempraktekkan buah roh dalam pergaulan. Ya, ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada penguasaan diri. Ya, kalau ada masalah, yang keluar apa? Apa seperti orang dunia? Ya, harusnya itu yang keluar dari diri kita. Itulah melakukan kehendak Bapa. Ya, hidup kita membawa dampak untuk orang sekitar kita. Yang kedua, 2 Tesalonika 1 ayat 5 dikatakan suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah, kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Jadi warga kerajaan Allah harus rela menderita. Ya, jangan malas menderita bagi Tuhan. Wah, suruh pelayanan enggak mau, ya. Suruh datang, ayo latihan. Aduh, malas aku kesel mari Zoom bendino ya, online sekolah online, kesel aku gitu. Wis aku gak latihan wis. Ya. Atau mungkin ada masalah di sini atau diajak komsel, ya. Ya, komsel. Enggak mau gitu. Malas gitu. Ya. Apalagi suruh, ayo kamu jadi saksi bagi Tuhan di lingkunganmu. Aduh, ngapain sih gitu. Nah, jangan malas menderita bagi Tuhan. Lepaskan zona kenyamanan kita untuk kepentingan kerajaan Allah. Amin. Lepaskan zona kenyamanan kita untuk kepentingan kerajaan Allah, ya. Kalau kita ditanya, saya ditanya, kalau untuk kepentingan kita sendiri, tentu kita akan malas. Tapi untuk kepentingan Tuhan, kita harus mau. Kita harus rela menderita bagi Tuhan. Jadi ada dua, melakukan kehendak Tuhan, yang kedua adalah rela menderita. Nah, orang yang memiliki identitas kerajaan Allah secara otomatis gaya hidupnya, cara bicaranya, ya, gaya menyelesaikan masalah, ya, terus kemudian apalagi cara bergaul itu pasti mencerminkan kerajaan Allah, ya. Bukan terus kemudian ada masalah yang ditujukan, kamu siapa? Saya ini siapa? Ya, bukan siapa-siapa, ya. Jadi lupa dengan dirinya sendiri, ya. Menyelesaikan masalah dengan cara dunia. Ayo, nanti yes,
Kasaan. Nah, enggak seperti itu. Ya, itu cara dunia. Tapi gaya hidup kita, cara bicara kita. Misalnya, kalau ya manggil temennya, Rohim gitu ya. Padahal yang dipanggil itu siapa? Bapaknya gitu ya, bukan namanya. Ya, manggil bapaknya. Lah itu gaya, bukan gaya kerajaan Allah itu ya. Itu menghina ya. Nah, cara ngomongnya harus ditata. Itu gaya kerajaan Allah. Yang kedua, bagaimana kita menghadirkan kerajaan Allah dalam pergaulan kita? Ya, kita harus bergaul. Ya, ada orang yang mengatakan, ya saya tahu terorisnya, tapi dia tinggal di rumah. Dia tahu identitasnya sebagai anak kerajaan, warga kerajaan Allah, tapi dia cuma tinggal di rumah, main PUBG, main Mobile Legends di rumah, ya. Tidak ada pergaulan yang sama sekali, tidak ada kontak sama sekali. Kalau misalnya tidak mau ketemu orang. Nah, terus kemudian kalau toh bergaul, kita membatasi pergaulan kita, ya. Memang kita cenderung untuk bergaul sama orang yang menguntungkan kita, ya. Tidak ada orang yang mau rugi, ya. Namanya simbiosis mutualisme. Jadi makanya tidak heran ada geng-geng, ya, di dalam pergaulan, ya. Yang ganteng kumpul sama yang ganteng, yang cantik kumpul sama yang cantik, yang jelek nyebar, gitu ya. Nah, jadi itu ada geng-geng, ya. Nah, tapi kalau mau melihat contoh yang benar, mari kita lihat figur dari Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus tidak membatasi hubungannya dengan orang lain, ya. Dia berhubungan dengan para rohaniawan, baik dengan para penguasa, ya. Ada ayatnya, ya. Tidak cukup waktunya. Para pegawai pajak yang korup, jadi temannya juga. Tunasusila, ya. Para penderita penyakit yang berbahaya, ya, kusta, yang dikucilkan. Orang-orang setengah kafir seperti Samaria, mendatangi negeri-negeri orang kafir, ya. Berusaha membela wanita-wanita sundal yang tertangkap basah. Tuh, bayangkan, Tuhan Yesus ini bergaul dengan banyak orang. Tidak memilih-milih, tidak mengkotak-kotakkan, tidak diskriminatif. Ya. Nah, terus bagaimana Kak? Kalau misalnya, ada kan firman Tuhan mengatakan ada bahaya pergaulan buruk. Iya kan? Pergaulan yang buruk gimana? Masa kita suruh bergaul tapi kemudian kita nanti jatuh dalam pergaulan buruk gimana? Ya. Nah, Tuhan ingin kita menjadi domba yang diutus di tengah serigala. Ya. Domba, bagaimanapun dia di tengah serigala, tengah-tengah orang yang tidak mengenal Tuhan, dia di situ bergaul di sana. Dia tidak akan pernah menjadi serigala. Dia akan tetap jadi domba. Dia bukan mutant, ya, bukan domba mutant, bukan vampir, ya, yang bisa berubah, bukan bunglon, ya, yang bisa menyelesaikan dengan keadaan. Tidak, dia tetap jadi domba, ya. Jadi bergaulah dengan siapa saja sambil menjaga identitas kita sebagai warga kerajaan Allah, ya. Mana bisa? Pasti bisa, ya. Yang ketiga, taburkanlah benih firman Tuhan. Ya, di Markus 4 ayat 26 dikatakan, lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Ya, dalam pergaulan kita harus bisa menaburkan benih-benih firman Tuhan. Ya, kita punya nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Nah, bagaimana dengan, waduh, sulit apa enggak ini? Ya, nanti saya sungkan sama orang-orang yang teman-teman saya kan belum kenal Tuhan. Ya, gimana caranya? Ya, caranya cari yang paling mudah. Firman Tuhan banyak katakan di situ, ya. Kita bisa menaburkan nilai kebenaran kepada teman-teman kita yang sakit. Firman Tuhan mengatakan kita harus memberitakan kerajaan Allah dan memberikan kesembuhan, ya. Laburkan kepada teman kita yang miskin, taburkan kepada orang-orang yang teraniaya, yang dibuli. Kita harus menaburkan firman Tuhan. Kan banyak firman Tuhan yang ada di sini, tidak akan bisa saya sebutkan di sini karena banyak sekali, ya. Nah, bagaimana kalau mereka tidak respon? Bagaimana kalau mereka tidak respon? Ingat, tugas kita adalah menabur, ya. Tugas kita menabur. Selebihnya mari doakan supaya Tuhan berikan pertumbuhan pada setiap nilai-nilai kebenaran firman Tuhan yang kita taburkan. Yang terakhir, yang keempat, kita harus action. Karena firman Tuhan mengatakan dalam 1 Korintus 4 ayat 20 dikatakan, kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tetapi dari kuasa. Kuasa itu apa? Action. Tidak cuma ngomong, nanti
teman kita yang miskin, kamu nanti ditolong sama Tuhan loh, gitu. Kamu biar miskin kamu tolong. Tidak cuma bilang begitu, tapi kita harus punya empati, punya kasih yang nyata. Kita harus bantu mereka. Kalau ada teman kita yang sakit, kita tidak cuma ngomong, nanti kamu disembuhkan oleh Tuhan. Kita harus bergerak menolong mereka, mendoakan mereka sampai sembuh. Kalau perlu belikan obat. Ya. Yang terakhir mungkin kalau teman kita ada yang dibully, teman kita ada yang dianiaya, mereka dalam tekanan. Mari kita datang kepada mereka juga. Tidak hanya kita ngomong, kita juga membangkitkan semangat mereka. Itu yang dibutuhkan oleh mereka. Itu mendatangkan kuasa atas mereka. Hidup mereka akan diubahkan. Kerajaan Allah hadir di tengah-tengah mereka. Puji Tuhan. Ya. Jadi jemaat Youth, mari kita ingat bahwa kita ditentukan oleh Allah. Suka atau tidak suka, sadar atau tidak sadar, mau atau tidak mau, kita semua ditentukan oleh Tuhan menjadi kerajaan Tuhan dan menghadirkannya di tengah-tengah pergaulan kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kalau firman Tuhan sudah ditaburkan pada waktu dimanapun kami mendengarkan firman Tuhan ini. Mari Tuhan Kau urapi apa yang sudah ditaburkan, kami yakin dan percaya ini akan memberikan kekuatan, memberikan pertumbuhan iman dalam setiap hidup kami, dan membuat hati kami tergerak untuk melakukan action. Dimanapun kami berada, kami bisa menghadirkan kerajaan Allah terutama dalam pergaulan kami. Urapi anak-anak-Mu Tuhan di masa pandemi ini Tuhan, meskipun mereka dalam keadaan tekanan yang luar biasa, mereka tetap bisa melakukan firman Tuhan dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan anak-anak Youth dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Kami datang bersatu.